Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap syukur kita persembahkan kepada Allah atas kudrah dan iradahnya hingga malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah masih menggerakkan langkah kaki, menggugah hati kita hadir ke masjid yang amat mulia ini. Teriring selawat dan salam tak henti pula kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para ulama, kepada kita semua dan orang-orang yang setia bersama ajaran-ajarannya. Sambil kita berniat i'tikaf, mari kita kembali mengkaji, mendalami akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maghrib ini kami ingin menyampaikan kerangka berpikir para ulama Syafi'iyah di dalam menulis kitab-kitab mereka dalam pandangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Jamaah maghrib yang mulia, kalau seandainya Bapak Ibu termasuk orang yang senang membuka kitab ribuan tahun atau puluhan tahun oleh para ulama kita, khususnya dalam mazhab Syafi'i, maka kita akan menemukan bagaimana kerangka mereka menulis. Di antaranya, hukum syariat itu terikat dengan 4 perkara. Pertama namanya ibadah. Yang kedua namanya muamalah. Yang ketiga namanya munakahat. Yang keempat namanya jinayat. Inilah hukum syariat. Pertama al-ibadah, ibadah. Kemudian muamalah. Kemudian munakahat. Kemudian jinayat. Para ulama Syafi'iyah, kata Syekh Arsyad Al-Banjari, menulis kitab berdasarkan 4 rubu' ini dalam bidang fikih. Ibadah, bagian ibadah. Ada rubu' muamalat, bagian muamalah. Ada rubu' munakahat, bagian munakahat. Ada rubu' jinayat, bagian jinayat pidana. Kenapa 4 perkara ini yang terikat dengan hukum syariat? Karena kata Syekh Al-Banjari,
bahwa manusia ini punya 4 kekuatan. Manusia ini punya 4 potensi. Potensi 4 ini nanti terikat dengan 4 perkara hukum syariat itu. Potensi pertama manusia, kata beliau, namanya quwwatun natiqah. Kekuatan idrak, kekuatan akal. Allah memberikan potensi akal kepada manusia. Ini diantaranya yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain, fauna flora. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, akal sebagai alat untuk idrak. Alat merupakan untuk menguasai pengetahuan. Akal merupakan alat untuk berfikir akan ciptaan Allah, akan ilmu Allah. Maka berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menggunakan akal. Kenapa? Karena kita manusia punya quwwatun natiqah. Kekuatan berfikir. Maka manusia disebut juga dengan istilah al-hayawan an-natiq. Binatang yang bisa berpikir. Hewan yang bisa berpikir. Bahasa baratnya zon politikon. Manusia ini makhluk berpikir. Akal diberikan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan binatang, beda dengan hewan. Ia hanya diberikan insting. Hewan, binatang hanya diberikan insting untuk berbuat kebaikan. Induk ayam itu sayang kepada anaknya bukan karena ia berpikir, tapi dia ada instingnya. Bahasa psikologi namanya sense. Sense itu rasa sensitivitas terhadap anak, insting. Tadi dia berbuat bukan karena berpikir. Sapi itu sayang kepada anaknya bukan karena dia berakal. Akan tetapi Allah menempatkan insting kepada sapi sehingga dia berbuat baik kepada anaknya. Nah, kalau manusia bukan hanya sekedar insting diberikan Allah, diberikan akal. Kita punya kekuatan akal, maka akal ini disuruh jaga oleh Allah agar tidak terpengaruh, agar akal kita ini tidak rusak. Maka di antara maqasid syariah, tujuan diturunkan syariat menurut Imam Asy-Syatibi adalah hifdzul aql, untuk menjaga akal. Akal ini suci. Akal ini sebenarnya positif. Akal ini sebenarnya dia cenderung untuk kebaikan. Akal ini sebenarnya dia cenderung untuk mengingat Allah. Karena fitrah akal dia menuhankan Allah. Itu fitrahnya. Ini kekuatan yang ada pada kita manusia. Yang kedua, kekuatan yang diberikan kepada manusia, kata Syekh Arsyad Al-Banjari, yakni quwwatun syahwiyatun batni. Manusia ini punya kekuatan namanya syahwat perut. Syahwiyatun batni. Ingin makan, ingin minum. Ini namanya keinginan perut. Yang takalan hawa tu. Asai mangat pah bak perut, pah bak abah galak tu. Itu namanya syahwat, keinginan perut. Itu kekuatan kita sebagai makhluk biologis. Butuh makan minum. Quwwatun syahwiyatun batnihi. Kekuatan manusia yang kedua diberikan Allah Subhanahu wa taala potensi syahwat perutnya sehingga ia butuh makan minum. Kalau tadi yang pertama tadi quwwatun natiqah, kekuatan berfikir supaya pikiran ini tidak rusak, supaya pikiran ini tetap berjalan sesuai dengan fitrah yang diciptakan Allah, maka ini dijelaskan dalam rubu' ibadah. Dalam bagian ibadah.
Supaya akal ini tetap suci, supaya akal ini tetap bersih, supaya akal ini tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, supaya akal ini bisa mentadabburi ayat-ayat Allah yang tersebar di seluruh alam semesta. Disusun dalam rubu' ibadah namanya, lah kita fikir. Untuk mengelola syahwat perut, supaya manusia ini tidak makan punya orang, tidak ambil hak orang, tidak makan harta haram. Diatur, bukan tidak boleh makan, bukan tidak boleh minum. Boleh minum, boleh makan. Kenapa harus minum, harus makan? Karena manusia ini punya kekuatan bagian syahwat perutnya, dan syahwat perut itu harus dipenuhi. Cuman diatur dalam agama supaya dia makan halal, supaya dia tidak mengambil hak orang. Diatur namanya dalam rubu' babul muamalah. Bab muamalah. Bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita mendapatkan rezeki, mana harta yang halal, mana yang haram, bagaimana cara memperoleh dengan cara yang haram, bagaimana cara memperoleh dengan harta yang halal, bagaimana cara mendapatkan benda yang baik di sisi Allah, mana yang najis, mana yang tidak, diatur. Mana hak kita, mana hak orang, diatur. Di mana diatur? Pada rubu' babul muamalah, bagian muamalah. Tanya orang Mekat, gato bab muamalat. Karena tanya perlek untuk memenuhi syahwat perut. Perlu kita mencari nafkah. Di antaranya jual beli. Tak Mekat ditanya. Gato lambang muamalah. Iban cara Mekat. Pur mantang yang je tak Mekat. Toh yang gepah hari Mekat. Toh yang halia tak Mekat. Iban cara minta untung. Gejelaskan lambang muamalah. Maka buat hansip bab ibadah. Tambang bab muamalah. Kemudian yang ketiga, potensi kekuatan yang ada pada manusia, kata Syekh Arsyad Al-Banjari, namanya quwwatun syahwiyatun farjiyah. Syahwat kemaluan. Syahwat kemaluan itu keinginan untuk bersenggama, keinginan untuk bersetubuh, keinginan untuk memenuhi syahwat kemaluannya. Ini namanya quwwatun syahwiyatun farjiyah. Manusia kalau masih normal, kalau dia sudah baligh, kalau seandainya dia belum menopause, pasti punya syahwiyatun farjiyah. Syahwat farjinya, syahwat kemaluannya. Boleh. Kita boleh menyalurkan syahwat kemaluan kita. Kenapa? Karena itu kekuatan potensi fitrah manusia yang diberikan Allah. Silahkan salurkan. Tapi supaya tidak salah disalurkan, kau boleh kau salurkan syahwatmu, itu ada istrimu. Enggak cukup 1, 2. Enggak cukup 2, 3. Enggak cukup 3, 4. Enggak cukup 4, puasa. Nah, diatur ini, kita punya syahwat farjiyah, syahwat kemaluan, tapi diatur. Di mana diatur? Dalam rubu' munakahat. Babul munakahat, bab menikah. Bagaimana cara mencari jodoh? Apa syarat-syaratnya jodoh yang harus dicari dalam pandangan agama? Kiban rukun nikah, kiban cara jawab nikah, dijelaskan dalam babul munakahat. Kemudian yang keempat, potensi yang ada pada manusia ini, kata Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin, beliau ungkapkan bahwa manusia ini punya kekuatan qawiyatun, quwwatun syahwiyatun ghadbiyah. Manusia ini punya syahwat emosi. Manusia ini punya keinginan emosi. Emosi itu perasaan, bukan emosional. Emosional salah satu bentuk emosi. Maka bak Facebook ibu kat emot. Emotnya kan emosional, perasaan. Ada yang bentuknya love, ada yang bentuknya jempol, ada yang bentuknya jempol uyup, ada yang bentuknya ipo imata lagi sincan baru minggu. Itu namanya emosi. Emosi boleh senang, boleh bahagia, boleh sedih, boleh terharu. Salah satunya emosional, nyan emosi. Jadi tanya kaji ubah beda kun mono bagom. Kata emosi koron.
Orang mau pakai mentang emosi. Tanya tegep, emosi sih. Cuma jadi orang kun. Kata emosi kata, hana emosi lo. Bukan aku. Yang kena kemnya emosi. Perasaan namanya itu. Cuman salah satu emosi itu namanya emosional. Nah, manusia itu punya sikap ghazbiyah. Manusia ini punya syahwat marah. Sesabar apapun manusia, dia punya sifat marah. Sepemarah apapun seseorang, dia punya sifat sabar. Nah, kita manusia ini potensi punya untuk marah. Namanya ghazbiyah, syahwiyatun ghazbiyah. Punya sifat marah. Karena marah, bisa kita bunuh orang. Karena marah, kita bisa menempeleng orang. Karena marah, kita boleh bisa memukul orang. Kenapa? Marah. Tengah bengeh itu. Gara-gara bengeh roh tak gop. Gara-gara bengeh roh tak poh gop. Gara-gara bengeh roh tak kuing gop. Gara-gara bengeh roh tak cuk gop ngani batai. Wajib bengeh ghazbiyah. Nah, supaya marah ini terkelola. Supaya marah ini terjaga, supaya marah ini tetap terpelihara, walaupun marah tidak bisa dihilangkan, tapi marah itu dikendalikan. Apa yang mengendalikannya? Itulah disusun dalam kitab fikih namanya rubu' jinayat, bagian pidana. Jinayatnya bagian hukum pidana. Nah, kanun jinayat, kanun hukum pidana. Tapoh gop hukum. Membunuh orang, apa hukumnya? Mengambil hak orang, apa hukumnya? Menghilangkan salah satu anggota tubuh orang, apa hukumnya? Menuduh orang berzina, apa hukumnya? Jinayat, hukum pidana. Contoh bagi pencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri agam, pencuri inang, icu-mecu koh jarau. Koh jarau sebelah. Icu-mecu alam, koh kaki sebelah. Icu alam koh jarau sebelah tu. Icu alam koh kaki sebelah tu. Hana ngale jemucu. Nyaka ngaigo jemucu. Ngan teken, hanjit le teken. Kiban ni teken lam. Anik cok ada gop, anik cok harta gop, anik pengut gop. Anik pu habis SPPD bambai galak tanyo. Hanjit le aja. Aki yang le kepu. Jaro hana le. Diatur dalam jinayah. Kalau logika, rupanya ulama ke pegak kitab, kan bang galak-galak kajian, kan bahut katnya lagi tanya pegak buku, kan ulama ke pegak kitab, tulis kitab le para ulama, kan lagi tanya pegak buku, papa yang galak, tu bab pun yang galak tanya, bab kedua yang galak tanya, bab kelih yang galak. Rupanya ada rubu' ibadah, ada rubu' muamalah, ada rubu' munakahat, ada rubu' jinayat. Itu sesuai dengan fitrah dan potensi manusia. Manusia punya akal, manusia punya syahwat perut, manusia punya syahwat kemaluan, manusia punya syahwat marah. Bikin kita fikih. Nah, dalam bab ibadah dipecah lagi. Mana ibadah? Buka kitab fikih. Bab pertama kitabus salah. Menjelaskan setelahnya kitabuz zakah. Menjelaskan setelahnya kitabus siyam. Menjelaskan setelahnya kitabul haji. Pekan semayang ilai. Pekan han puasa ilai. Pekan semayang ilai kejelaskan dalam kitab mau tak buka. Pekan han haji ilai. Rupanya ini untuk ambil barakah daripada hadis Nabi. Karena Nabi pernah mengatakan, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini didirikan atas 5 perkara. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Syahadat hana geplah bab ibadah. Wujud karena nabak khusus itu. Tapi setelah itu wa iqamas salah. Wa iqamis salah, mendirikan salat. Maka bab pertama kitabus salah. Setelah itu watu tiyaz zakah. Tunaikan zakat, sehingga bab kedua kitabuz zakah. Watasuma Ramadan, puasa bulan Ramadan, maka nama kitabnya setelah kitabuz salah, setelah kitabuz zakah langsung masuk kitabuz siyam. Lehnya baru kitabul haji berdasar kepada tertib hadis Nabi.
Buka lagi kitab salah. Oh, tak buka bab semayang dalam kitab fikih. Rupanya menjelaskan bab pertama, babut taharah. Pekan bab taharah ile pun. Buno dalam kitab fikih raya, buno kejelaskan pun ibadah ile pun. Han kejelaskan ile muamalah. Han kejelaskan ile munakahat. Han kejelaskan ile jinayat. Pekan bagian pun ibadah. Karenanya inti penciptaan manusia. Dalam bab ibadah, na bab semayang, na bab jaket, na bab puasa, na bab haji. Menyaitannya legap. Pekan bab semayang ile. Pekan hamba puasa ile. Pertama, karena berdasar kepada hadis Nabi. Karena kagato oleh Nabi. Pertama semayang, kemudian jaket, kemudian puasa, kemudian haji. Kemudian alasan yang kedua, pekan semayang ile pun. Karena salat itu adalah ibadah yang paling penting kita dengan Allah. Bukti seseorang itu beriman kepada Allah. Bahkan dalam hadis disebutkan pembeda antara si Islam dengan si kafir, salat. Kita salat itu bukti bahawa hubungan baik kita dengan Allah. Itu as-salah. Maka bab semayang. Oh, tak buka bab semayang, rupanya bab pun ada dijelaskan. Kita butarah ka bab bersuci. Pekan bersuci ju. Pekan hang cerita tentang ile kiban wate lihu pajan, wate azhar pajan, wate maghrib pajan, wate isya pajan. Pekan bab pertama bab taharah dalam semayangnya. Karena berdasar kepada hadis Nabi. Gekun le Nabi miftahus salah at-tahur. Kunci daripada salat itu bersuci. Nah, karena kunci untuk salat bersuci, maka dalam kitab-kitab fikih para ulama Syafi'iyah, kata Syekh Arsyad Al-Banjari, bab pertama dijelaskan tentang babut taharah, bab tentang bersuci. Asal kita buka kitab fikih bab pun, yang pasti babut taharah. Pekan, karenanya syarat untuk ibadah. Hanjut tak semayang menyahanat cara bersuci. Han sempurna tak semayang bila gedanya tidak sempurna cara bersuci. Maka sebelum cerita kapan waktu duhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya, kapan waktu subuh. Sebelum belajar itu, berapa jumlah rakaat salat duhur, berapa jumlah rakaat salat asar, bagaimana rukun salat, mana sunat hayahnya, mana sunat abadnya, mana sunat abadnya, mana sunat hayahnya. Hendak jelaskan nilainya, entah lagi jelaskan babut taharah, bab tentang bersuci. Pada bab tentang bersuci, yang pertama kali dibahas tentang apa? Tentang air. Pakan iya ile. Padahal bersuci kalau tu le cara bersucinya. Pakan, tak baca kitab-kitab fikih. Pada bagian pertama bab taharah, pasti bicara tentang air. Tah air mutlak, tah air musta'mal, tah air yang mutanajis. Tah air mutlak tapi makruh untuk digunakan bersuci. Bab pertama tentang air. Tentang air. Yang lebih hebat lagi, dari sejumlah air mutlak yang 7 itu, yang pertama disebut air hujan. Pekan hujan lagi sebut, pekan han laut, pekan han yaman, pekan kenapa tidak air embun? Kenapa air hujan? Ini juga berdasar kepada dalil firman Allah, kata Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami telah menurunkan air dari langit. Dari langit kemudian yakni air hujan. Nya logika ulama Syafi'iyah ke buka kitab bagainya. Ikan kau lagi nyo daga tinyo buka buku makaji buku tanyo 2 tahun daga itu lenyan ala goleh. Itu kalau belajar fikih, nyan lagi skema berpikir para ulama. Sehingga beruntun. Wate tanuk semayang tanyo perle bab. Oh ilong perle tata cara semayang. Buka aju bab kitabus salat. Oh perle nyo rencana kono mekawin boleh ukur. Bab aju kitabul munakahat. Oh perle nyo naurung ipoh saudara long guna kalian pu hukum dalam agama. Buka aju kitab jinayat. Oh lenuk kalian hal-hal yang lain. Kalian na rubu-rubu dah. Kalau dalam bidang fikih. Jadi dalam kitab-kitab fikih, bab pertama dijelaskan tentang kita babut taharah, bab tentang bersuci. Beda kalau baca kitab-kitab tasawuf. Kitab-kitab tasawuf, Tanbihul Ghafilin katakanlah di antaranya,
Itu bab pertama, babul ikhlasi. Bab ikhlas. Kalau dalam fikih itu untuk memastikan sah tidaknya ibadah. Maka pertama harus taharah. Kalau dalam bab tasawuf untuk memastikan diterima atau tidaknya sebuah amalan. Maka pertama babul ikhlas. Bab ikhlas. Babul taharah tadi untuk memastikan bahwa ibadah kita sah. Sah secara fikih. Maka bab taharah pun. Tapi ketika disebut babul ikhlas, itu untuk memastikan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang ibadahnya sah secara fikih, tapi tidak makbul di sisi Allah. Dia berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji secara fikih sah. Sesuai rukun, syarat, sah hajinya. Watadawa, kajik ke dengku haji. Tapi pertanyaannya, apakah ibadah haji itu makbul? Apakah ibadah haji itu diterima Allah? Itu salah satu faktornya adalah al-ikhlas. Apa orientasi dia ibadah haji? Dari mana uang yang dia ambil? Orang umrah juga begitu. Salat kita tadi maghrib. Salat kita sah secara fikih. Cukup rukun, cukup syarat, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Kata. Tapi pugu tuang semayang maghrib punau. Nyan yang jadi persoalan. Bisa saja ada orang tidak diterima. Ibadahnya, punya semayang maghrib, awalnya terus masjid. Tapi awal yang ketua semayang, gak nyanci. Tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Maka hadis yang pertama kalau baca babul ikhlas, pasti hadis yang sangat populer. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niat. Nyan saboh saya hadis tentang niat. Tapi pakai urung gara-garanya yang tabohnya. Satu niat hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Bahwa amal maghrib tadi kita itu tergantung niat. Bapak Ibu, malam ini iktikaf sambil menunggu waktu isya. Ini tergantung niatnya. Pun prehnya karena tengah ni iktikaf, niat untuk nonton yang isya atau buat wow rumah tak kau yurah pilih ni rumah. Macam-macam lah tadi. Sebab nama dia orang agama ni. Gua rumah, takut gua rumah, guyu macam-macam le rumah, yurah pilih. Guyu pula bungong. Sehingga ada dosen. Dosen tapi ganya tapi guyu rumah. Hai kerih bangke balik kau. Ada kerih rumah ngelak kau. Tapi kayu, tabau roh kayu apa rumah. Dek, bang, ini ada bunga bang. Tolong ditanam bang ya. Saya mau ke pasar sebentar. Dege gayanya tapi kayu. De bunga di mana saya tanam? Di belakang saya bang. Oh ya. Gecok cangkoi geku haju gue tanam maju bungongnya. Dewa rumah, bang mana bunganya? Itu di belakang. Loh kok enggak ada? Udah ditanam. Rupanya betul-betul kita tanam. Sejak nyan ke perumah nak yuyu oleh baganya. Nyan cara batanya wagam. Tabau orang yurah piring. Bang, cuci piring sebentar ya. Ya dik. Gurah haju bina piring. Gelah anak gerah. Duda dege galah. Iron ka doktor kai pukal lagi nyan. Pu bangai ron. Atau pura-pura doktor ron. Piring anak gerah dege hadang yu oleh. Jadi yang ingin saya sampaikan apa orientasinya? Ikhlasnya karena Allah atau karena yang lain? Dia karena dunia atau karena akhirat? Kalau kita ingin lihat apakah ibadah kita itu ikhlas atau tidak, dan deteksi apakah amal kita nyonya ikhlas atau hana, di antaranya 3 caranya. 1, istiwaul madhi wa dhammi minal ammah. Dipuji atau dicaci sama saja baginya. Dipuji ibadahnya luar biasa. Mantau ke so ibadahnya. Dicaci sama orang. So alim. Adzan galom katro masjid tanggap ana igop na ci hati gogo. Dia tetap sama masih. Itu dia istiwaul madhi wa dhammi minal ammah. Dipuji orang, dicaci orang. Kalau kata orang kampanye, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Ya orang kampanye, nanti tidak sebut kau bengegok. Yang kedua, wanisyatul a'mal, tidak ria ketika sedang beramal.
Pada saat sedang salat tidak ingin dipandang orang. Pada saat ingin salat tidak ingin dilihat orang. Karena ada orang ibadah begini Bapak Ibu. Dari rumah ikhlas. Sampai tempat wudu ikhlas. Sampai masuk masjid ikhlas. Tiba-tiba salat takbiratul ihram, Allahu Akbar, berdiri pimpinan di bawah, di belakang, di samping kita, sebelah kanan kita. Nya ini main. Tengok ada temayangnya. Oh karena bos. Puno rencana ulhu. Karena bos. Ya. Alam tara paling minimal. Yang panjang baju enggak tribli, enggak 3 liu kanyan. Tinggal teh salam kanyan, tanya opi salim. Tinggal ada me berhabah. Ya awai tanya salim dah koi kanyan, do awai kanyan salim. Ada me pre kanyan tempre tanya. Kalau tanya ke tantri baca ayat tanya opi bawa dah pre. Itu yang digambarkan oleh para ulama. Ada orang dia ria ketika sedang beramal. Maka saya sering sampaikan digambar oleh Syekh Abu Nasir bin Muhammad As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau kalian ingin belajar ikhlas, belajarlah dari pengembala kambing. Pengembala kambing, meskipun salat di tengah-tengah kawanan kambing, tapi tak pernah ingin dipuji oleh kambing-kambing. Itu kata ulama sufi. Kalau seandainya kita mau belajar ikhlas, belajar dari pengembala kambing. Meskipun dia salat di tengah-tengah kawanan kambing, kambing-kambing melihat dia salat, tapi tak pernah sedikit pun terbersit dalam hati untuk dipuji oleh kambing-kambingnya itu. Kambing makhluk, kucing makhluk, manusia makhluk. Kenapa ketika salat di depan kucing, beda niat kita, beda hati kita, beda orientasi kita dengan salat di depan yang orang kita kagumi, di depan orang yang kita cintai, di depan yang pimpinan kita. Kenapa beda? Padahal sama-sama makhluk. Yan, tengah tamamainya nih ja. Tengah beramal, sedang beramal, muncul ria. Belum ikhlas. Yang ketiga, ibtigha amardhatillah. Tujuannya hanya untuk mengharap ridha Allah. Tanda ikhlas. Kalau Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali itu menambahkan, sama saja ibadahnya, apakah dikala sendiri atau dikala ramai. Oh sirau laganya ibadah, oh ramai laganya ibadah. Hana gara-gara ramai, panjang kebayat. Oh sirau, kulhu bagi dua. Tetap laganya lagi biasa. Naurung biasa trip semayang, tetap trip laganya. Biasa hana trip semayang, tetap hana trip laganya. Artinya tidak terpengaruh dengan lingkungan. Tidak terpengaruh dengan alam. Tidak terpengaruh dengan sekitarnya. Nyan tanda urungnya keikhlas. Dan ikhlas itu untuk memastikan bahwa ibadah kita makbul atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas sah ibadahnya secara fikih. Berarti dia harus ikut aturan fikih. Mau diterima ibadahnya harus ikut aturan-aturan bagaimana amal itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah di antara sebab para ulama kita menulis kitab-kitab dengan kerangka seperti itu, di samping untuk memudahkan kita para pembaca memahaminya, mudah mengkajinya dan seterusnya. Sehingga pada saat kita membaca kitab-kitab para ulama, banyak ilmu yang kita peroleh, bukan hanya sekedar isi kitab, tapi cara menulis kitab. Kerangka penulisan kitab. Maka kalau orang kuliah itu ada bikin skripsi kan? Skripsi kan dibikin aturan juga. Ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada batasan istilah, ada kajian terdahulu, ada sistematika penulisan. Bahkan handek latar belakang likut bab 7 ini. Bahkan pertama latar belakang, itulah skema sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan kitab-kitab fikih ulama Syafi'iyah kata Syekh Arsyad Al-Banjari, kenapa didahulukan ibadah, lalu kenapa didahulukan kitab salah, lalu kenapa didahulukan bab taharah, kenapa didahulukan penyebutan air, kenapa didahulukan penyebutan air hujan? Itu diantaranya adalah untuk mengambil keberkahan atas firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan kepada para ulama. Kan hanya sekedar hidup ulama, bukan hanya sekedar ilmu ulama berdasarkan Al-Quran, bukan hanya sekedar perilaku ulama yang sesuai dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar ilmu yang ditulis di dalam kitab berdasarkan Al-Quran. Rupanya
skema penulisan kitab juga berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mestinya kita syukuri sebagai orang-orang yang mengikut mazhab Syafi'i. Maka kitab-kitab manapun yang Syafi'iyah menyenai masjid nair muhtanyo nyan mandum skema gimana. Sehingga mudah kita mencari, mudah kita mendalami, dan pada saat itu insya-Allah keberkahan ilmu akan turun. Ratusan tahun kitab sudah ditulis, sampai sekarang kitab itu masih kita baca. Ratusan tahun. Karena memang orientasi mereka adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan keberkahan kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi